Apa kabar semua? Apa kabar semua? Kalau saya katakan apa kabar semua, kamu jawab seperti ini. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Boleh? Kalau baik-baik saja orang di luar sana pun boleh kan? Tapi kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, kita lebih daripada biasa-biasa. Amin. Oke, apabila saya tanya apa kabar semua, nanti kamu jawab luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke, kenapa kita luar biasa? Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh? Apa kabar semua? Tidak kuat lah, tidak belum macam belum apa ini, belum semangat ini. Boleh lagi sekali lagi, I think you can do better than that ya. Ya. Apa kabar semua? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Boleh pandang orang kiri kanan belakang depan, katakan kepada mereka, I am blessed. I am blessed. Dan katakan lagi, you are blessed too. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya juga mengambil kesempatan untuk welcome bagi yang pertama kali datang beribadah bersama kita di DMC. Kami mengalu-alukan kedatangan Anda semua. Bagi yang baru balik bercuti, ya adik-adik kita dari Cyber Jaya yang baru bercuti balik, ya welcome home, welcome back. This is your second home, ya. Ya, we are, dan saya katakan tadi bahwa ini adalah family, we are family, we are family, we are truly family. We are not only truly Asia, but we are truly family of God. Amin. Sangat senang dapat berjumpa, dapat bersama-sama dengan hari ini, puji Tuhan. Sebenarnya dalam bulan ini kita berada dalam satu siri yaitu Gospel Spirit ataupun siri pengajaran tentang Injil. Karena pengajaran tentang Injil itu sebenarnya adalah satu pengajaran yang begitu luas. Tapi saya mau ingin membawa kita perspektif yang bukan baru, tetapi saya mau membawa kita melihat gospel living itu bagaimana kita hidup berbicara tentang Injil itu macam wah ini teologi kah, ini doktrin kah, apa ini ya. Bagaimana kita benar-benar memahami Injil itu dan bagaimana kita dapat menghidupkan itu dalam kehidupan kita. Dan when that happen, apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, it's powerful. Amin. Karena firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan dia tidak terbatas. Dia boleh melakukan apa saja. Karena it is possible karena Yesus telah mati di kayu salib. Amin. So, be excited. Saya sangat excited dengan firman Tuhan ini. Ya, karena I believe, saya sangat percaya apabila kita menangkapinya dengan betul, it's going to do something great in your life. Amin. Karena Injil yang telah mengubah dunia. Injil lah yang telah mengubah hidup kita. Injil lah yang telah mengubah masa depan kita. Haleluya, are you ready? Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami telah memilih untuk berada di kaki-Mu, di kaki salib-Mu pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang busy, yang penat, yang letih, yang mungkin tidak convenient, tetapi kami memilih untuk datang beribadah. Karena bukan kewajiban kami untuk beribadah, tapi itu lahir daripada hubungan cinta kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami rindu untuk berada dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu untuk bersama dengan keluarga besar DMC Bahasa khususnya. Untuk beribadah, menyembah Tuhan, belajar firman-Mu. Dan kami bersekutu di antara satu sama lain. Karena itu is a blessing. Itu adalah berkat yang luar biasa. Yang kami tidak boleh dapat di luar sana. Kami bersyukur Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini bagi kawan-kawan jemaat Tuhan yang ada di online juga. Mereka juga tidak akan kurang dalam menikmati hadirat-Mu di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Nah, hari ini kita berbicara tentang hubungan. Katakan bersama saya hubungan. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita semua tahu bahwa kekristenan itu bukanlah agama. Kekristenan itu adalah hubungan.
It's a relationship. The question is, persoalannya, what kind of relationship? Perhubungan yang seperti mana? Ya. Nah, agama-agama di dunia ini juga berusaha untuk mengerti akan hal ini. Nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, ide besarnya adalah untuk kita, karena berbicara tentang Injil is a big subject. Ya, it's a big subject. Mungkin sepanjang tahun kita berbicara tentang Injil pun tidak akan habis. Ya, seumur hidup kita berbicara tentang Injil pun tidak pernah habis. Tapi saya mau sempitkan, fokuskan kita supaya berbicara tentang perhubungan ini hal-hal yang sangat esensi, hal-hal yang sangat essential, hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Karena we are created, kita dicipta untuk sebuah perhubungan. Amin. Nah, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, ide besar yang kita mau sampaikan hari ini adalah setiap orang Kristen, setiap orang percaya mendambakan, menginginkan, melakukan satu perhubungan yang baik. Bukan saja baik, tetapi satu hubungan yang benar dengan Allah. Kalau ini tidak betul, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam semula jadi itu akan rusak. So ini harus betul dulu. Itu sebab saya katakan perhubungan yang baik. Perhubungan yang benar. Di luar sana pun banyak perhubungan-perhubungan. There's so many other relationship out there. Tetapi adakah itu perhubungan yang baik? Adakah itu perhubungan yang benar? Nah, kita akan lihat. Nah, persoalannya bagaimanakah cara yang benar saya boleh berhubung dan bersekutu dengan Allah. Semua di sini agree dengan saya bahwa ada Allah ya, betul? Ada Tuhan. Siapa yang tidak setuju bahwa Tuhan itu tidak wujud? Ada satu kawan saya, kawan badminton saya main badminton. Ini terjadi tahun lalu. 2001 ya. 2002, 2022. Awal tahun 2022. Dan 2001 saya join grup ini. Saya sengaja join grup ini main badminton. Dan ada satu kawan saya, dia sudah umur lebih kurang 60 lebih tahun dan dia begitu semangat. Setiap kami masa main itu dia datang. Ya. Dan kawan saya satu katakan, Edi, saya tahu kamu pastor. Nanti kalau kamu ada masa kamu cakap dengan orang ini. Dia tidak percaya ada Tuhan. Dia tidak percaya ada kewujudan Tuhan. Dan saya mulai mendekati dia dan mulai bercakap. Selepas kami main duduk di kursi, kami waktu rehat, saya mulai bercakap dengan dia. Saya sentuh saja tentang hal ada Tuhan. Wah, dia begitu mempertahankan. Dia katakan, there's no God. Can you prove to me? Dia kata. Can you prove to me there is God? Wow, challenging kan? Saya coba usahakan, saya menjelaskan kepada dia. Dia cut saya, dia kata no, there is no God. Dia gunakan kata-kata ya. Dia ada orang yang berhasil berjaya. And you know what happened? Saya mulai menyampaikan Injil kepada dia dengan perlahan-lahan. Walaupun dia tolak, tapi saya sampaikan juga. Tapi karena kami kawan, kami tidak bergaduh, kami tidak marah. Lepas itu dia suka partner dengan saya. Karena boleh saya cover dia sikit-sikit lah. I'm not saying that I'm good, but I still can do lah, di cover dia lah. So saya lebih muda dari dia sedikit lah, jadi saya boleh cover dia sedikit. Dia suka partner dengan saya, jadi saya gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan Injil. Tapi I was not able to close the deal. Maksudnya saya tidak sempat convince dia, tetapi saya sudah tanamkan Injil. Nah, satu masa awal tahun lalu, dia senyap. Kami cek, kami tanya di dalam grup, no reply. Dan 3-4 bulan kemudian kami mendengar berita dari istrinya yang mengatakan bahwa dia sudah terlantar di hospital, sakit tenat. Tidak boleh bercakap sudah. Dan kami tanya kenapa, dia kena COVID. Dan kami tidak tahu apa yang kami mau buat, tidak boleh lawat dia. Dan istri dia cakap, boleh kamu doakan dia. Out of sudden, istrinya
percaya bahwa Dia is God. Dan saya tidak tahu apa conversation mereka selepas sebelum itu waktu dia sakit, mungkin dia bertanya, mungkin dia suruh istrinya, can you call, mungkin dia sebut nama saya, kawan-kawan dia, pray for me. Karena istrinya saja yang boleh berhubung dengan dia. Jadi kami ambil masa, karena kami tidak berdatang melawat di sana karena COVID pada waktu itu, kami ambil masa berdoa untuk dia. Saya ambil telepon, saya katakan dengan istri, can you take the phone, I pray over the phone, and can you put the phone di telinga dia. Saya berdoa, saya mengistiarkan. Dia dengar atau tidak, tapi saya percaya spirit dia kenal. Nah, apa yang saya ceritakan di sini, saudara dan saudari jemaat Tuhan yang saya kasih, there is people around us yang tidak percaya ada kewujudan Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur dan sangat percaya bahwa setiap pribadi kita di sini percaya dan sangat yakin bahwa adanya Tuhan. Amin. Otherwise, worship kita tidak ada meaning. Otherwise, segala sesuatu yang kita buat ini untuk siapa? Ya, jadi itu dasar yang sangat penting. Nah, hari ini saudara, kita sempitkan lagi bagaimana kita mendapat perkenanan Allah. Ini sangat penting dalam kehidupan kita kan? Adakah datang ke gereja itu untuk mendapat perkenanan Allah? Adakah saya melayani Tuhan? Adakah saya terlibat dalam pelayanan itu supaya saya mendapat favor daripada Tuhan? Supaya saya boleh mendapat approval daripada Tuhan? Nah, pada hari ini we will discuss and we will share about this. Sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, ada dua perkara yang boleh kita buat. Ya. Dan yang selalu manusia buat, dan check yourself, adakah kita fall into these dua cara ini. Karena di dunia ini hanya terbagi kepada dua ini, dan saya sempitkan lagi, dan untuk kita melihat the big picture bahwa hanya manusia ini sebenarnya, manusia ini berusaha untuk mendapat perkenanan Allah. Dan dengan dua cara ini. Dan kebanyakan dan semua agama di dunia ini melakukan kedua ini. Yang pertama adalah ini. Apa yang saya buat untuk Allah? What can I do? Or what I do for God? Apa yang saya boleh buat untuk Allah, ini disebut sebagai performance. Katakan bersama saya, performance. Prestasi kalau bahasa Malaysia ya. Ataupun usaha, perbuatan. Semua di dunia ini, agama di dunia ini, pengajaran di dunia ini akan berbicara tentang hal ini. What can I do? What I do for God? Maka mereka berusaha membuat sesuatu untuk mendapat perkenanan Allah. Untuk mendapat approval dari Allah. Dan ini sangat menarik. Karena usaha ini akan apabila dilakukan berturut-turut berkali-kali, dia akan mendatangkan kebaikan. Dia akan, orang itu merasakan, oh I'm good because I did this. Saya baik dan saya boleh melakukan kebaikan karena saya melakukan hal ini. Termasuk ritual-ritual ataupun amalan-amalan agama yang baik. Ya. Dan akhirnya amalan-amalan baik ini, usaha-usaha yang baik ini akan menghasilkan self-righteousness. Saya susah menerjemahkan self-righteousness. What is in bahasa? Ya, dia merasakan dirinya sudah, wah dia sudah oke. Sehingga ada orang yang katakan, as long as kamu tidak membunuh, as long as kamu tidak mencuri, kamu tidak buat jahat, kamu oke. You don't need God. Ya, self-righteousness. But self-righteousness ini juga akan boleh terjadi kepada orang Kristen. Karena apa? Karena dia rasa dia sudah berdoa banyak, karena dia tahu dia sudah baca Alkitab, karena dia tahu sudah melayani dengan banyak, dia sudah rasa diri, wah. Dan hati-hati saudara. Ya, hati-hati dengan self-righteousness. Dan mungkin dengan diagram ini akan membantu kita untuk mengerti dan memahami akan hal ini. Yaitu apa yang saya buat untuk Allah. Ataupun performance atau what I do for God. Ya, nanti kamu akan buat penilaian sendiri. Ya. Nah, apa yang saya buat dengan Allah itu, kita berbicara tentang prestasi. Nah, dari mana prestasi performance base ini muncul, saudara? Ini muncul di Taman Eden. Ini muncul generasi yang pertama. Siapa anak Adam dan Hawa yang pertama?
Kain dan Habel. Dan secara natural mereka itu karena dosa sudah masuk, saudara. Dan dosa yang awal selain daripada dosa yang lain, dosa disobedient dan deception, dosa yang muncul adalah self-righteousness, itu performance. Nah, dengar baik-baik. Kehidupan kita orang Kristen tidak bergantung dengan performance. It is not how much banyak khotbah saya berkhotbah. Itu bukan banyak masanya kita berdoa, ataupun banyak masanya kita membaca Alkitab, banyak masanya kita melayani Tuhan. It is not all about that. All this are important, semua ini penting. Semua ini penting karena untuk kita, baik untuk diri kita. Tapi ini tidak cukup menarik perkenanan Allah. Are you with me? Ini tidak cukup, saudara. Kita akan lihat nanti. Nah, apapun prestasi kita, saudara, maka dengan itu kita tidak boleh menilai seseorang itu karena prestasinya. Dunia hari ini adalah menuntut prestasi, saudara. How much he has done? What he has done? Apa yang sudah dia buat? Berapa banyak yang dia sudah buat? Jadi orang yang tidak melakukan apa-apa, padahal dia melakukan bahagian dia, dia merasa kecil, dia merasa hina. Oh, saya tidak buat apa-apa. Oh, pastor yang khotbah saja. Oh, penginjil yang pergi menginjil. Oh, missionary saja, mereka saja mendapat upah yang besar. No. Ya. Prestasi is never yang terpentingnya bagi Tuhan. Karena we cannot out prestasi Tuhan. Nah, apa yang terjadi kepada Kain dan Habel? Mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mereka kerja-kerja dan mereka mempersembahkan korban. Nah, kenapa Kain tega? Kenapa Kain sanggup membunuh adiknya Habel? Kenapa? Karena prestasi. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain, kan? Dia merasa prestasinya sudah rosak. Ataupun prestasi adiknya lebih baik. Padahal Tuhan tidak menghukum Kain. Kamu baca itu dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan seterusnya. Ya, tapi apa yang Kain buat? Kita semua tahu, apa yang dia buat? Dia membunuh Habel. Karena apa? Prestasi. Nah, dengar baik-baik. Kamu jangan rasa rendah diri, kamu rasa kamu tidak berguna karena kamu tidak melayani. Nah, gereja kadang-kadang, saudara, ini kita harus hati-hati. Ya, karena saya melayani, oh saya merasa penting dan hebat. Berarti orang yang tidak melayani itu merasa, oh siapalah saya ini. Saya tidaklah seperti Brother Marius pandai menyanyi, pandai memuji Tuhan. Saya tidaklah seperti Max pandai main musik. Siapalah saya duduk saja diam-diam. Setiap pribadi kita ini dipercayakan Tuhan dengan kurnia, amin. Jadi kita harus berfungsi. Nah, di gereja ini kita berusaha sedaya upaya, as far as I am concerned, sebagai pastor di sini, saya mendorong dan menggalakkan semua jemaat untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Setiap pribadi kita ada bahagian di dalam pelayanan Tuhan. Dan pelayanan, the real pelayanan is not here within the 2 hours every Sunday. Bukan ini. The real pelayanan adalah di luar sana. Amin, saudara. Are you with me? Di UMC, I think we get it right. Kalau kamu masuk di kongkos, di lobi sana kan, ada pintu besar, Pastor Chris sudah ingatkan kita. The real mission field is not here. The real mission field is when you get out from this building. Amin. Tapi apa yang selalu terjadi kepada kita sebagai orang Kristen? Ya, we focus too much on these 2 hours. Lepas itu, wah, rasa shock. Rasa, wah, saya sudah diberkati Tuhan, penyembahan luar biasa, oh menikmati. Lepas itu balik, then back to square, kata orang. Nah, usaha kita tidak pernah mendapat perkenanan Tuhan. Kita akan belajar nanti apa yang menarik perkenanan Tuhan. Apa yang menarik hatinya Tuhan terhadap kita. Ya.
Yang kedua adalah apa yang Allah telah buat untuk saya. This is important. Now we are getting into the real gospel. Kita sedang masuk di dalam pengajaran tentang gospel, tentang Injil yang benar. Itu cara kedua ini adalah cara kita berhubung bersekutu dengan Allah, yaitu melalui apa yang Allah telah lakukan untuk kita. Is none of our doing. Tidak kena mengena dengan apa yang kita buat. Amin saudara. Itulah yang dipanggil anugerah. Katakan bersama saya anugerah. Some translation says kasih kurnia ataupun kasih karunia. Dalam bahasa Inggrisnya grace, kara, grace. Itu berbicara tentang what God has done for you. Justru itu saudara dan saudari, jemaat Tuhan yang saya kasih, kita berada di sini hari ini, kita menikmati suasana yang indah, kita menikmati anugerah Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan, semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Are you with me? Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat yang 21 berkata, Allah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi apa? Penanggung dosa. Siapa? Dosa saya, dosa kita semua untuk kita. Supaya dalam dia kita diperbenar oleh Allah. Wow. This is luar biasa firman Tuhan ini. Supaya kita diperbenarkan. Kita sepatutnya yang disalibkan. Kita sepatutnya mati oleh karena dosa kita. Sampai kita tidak boleh buat apa-apa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Allah. Siapa? Allah. Menjadikan siapa tuh? Dia Yesus. Yang tidak mengenal dosa. Hanya Tuhan saja yang tidak mengenal dosa. Amin saudara. Semua manusia di dunia ini mengenal dosa. We are born from the sinful nature of man. Ya. Jadi Yesus itu manusiakah? Tuhan. He is God. Karena dia tidak berdosa. Dan hanya orang yang tidak berdosa saja yang dapat menyelesaikan isu dosa dalam hidup kita. Amin saudara. If you have an issue dosa hari ini saudara, don't run to your pastor. Don't even run to people around you. Run to God. But kami pastor, pemimpin, CG leader, kami boleh membantu kamu untuk kamu pergi kepada Yesus. Karena I cannot handle your sin. Because I am a sinful man too. Karena saya juga orang yang berdosa, saudara. So where do we run to apabila kita berhadapan dengan isu dosa? Run to God. Cry to God. Ya, cry to God. Nah kita lihat diagram ini membantu kita tadi, diagram yang tadi kan prestasi. Saya buat ini supaya saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya buat ini supaya saya boleh berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak. Itu tidak boleh terjadi. That is performance based. Yang kedua di sini saudara ini adalah Injil yang benar. Bahwa itu Allah, segala sesuatu bermula dari Allah. Tadi prestasi itu bermula dari diri saya. What I can do, what I do for God. Ya, tetapi Injil yang benar adalah is starting from God. Segala sesuatu bermula daripada Tuhan, bermula daripada Allah. Apa yang Tuhan lakukan? Itulah anugerah yang disampaikan, yang diberikan kepada kita. Yaitu melalui Christ righteousness. Melalui dia Yesus, kita menjadi righteous. Kita menjadi kita diperbenarkan. Amen. Are you with me so far? Okay. You must get this right. This is the right theology. Ini adalah Injil yang benar. Kalau kamu sudah tangkap ini, sudah wow. Kamu boleh pergi mana-mana, kamu sudah tahu, kamu sudah ada pengenalan ataupun pengertian tentang Injil yang sudah power. Amen. Grace is about what God has done for me. What God has done for me. Karena saya hari ini ada karena what God has done for me. So I don't brag. Saya tidak sombong. Saya tidak angkuh dengan hidup saya. Saya baik hari ini saudara. Kamu baik hari ini. Kamu diberkati Tuhan hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Kamu menjadi sehat hari ini. Kamu menjadi hebat hari ini. Semua ini karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi jangan kita sombong. Jangan kita sombong ya. Jangan kita anggap, oh saya buat ini, saya sudah buat ini semua. Waktu kami 2 hari yang lalu kami bercuti di Pulau Pinang.
Saya sangat letih sebenarnya. Kami sangat letih dan saya tengok jarak itu dari Pulau Pinang ke PJ itu 5 jam. Dan saya macam mana ini memandu ini? Saya katakan bertuhan, God, give me your grace. Biasanya kalau pemanduan yang begitu jauh saya akan sakit pinggang lah, sini lengo-lengo. Tapi puji Tuhan saudara, saya sampai PJ tidak sakit pinggang dan saya tidak perlu urut lagi, minta urut dengan istri saya lagi. Si istri saya kata, dia tengok saya, tak apalah nanti saya urut kamu lah. Biasanya seperti itu, kalau memandu 2-3 jam tuh saya perlu diurut sudah. Sakit pinggang, sakit sini, maklumlah ya mau berumur sudah. Bukan itu saja, kami sampai 2 pagi dan besok pagi harus pergi Seremban lagi, saya harus memandu lagi. Wow, luar biasa. Dan saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, I need your grace. I cannot do this. To imagine untuk sampai di PJ itu, di Pineng itu malam itu, wah itu sudah menjadi pergumulan yang besar bagi saya. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus, you must get this right. Kita ada hari ini, kita baik hari ini, kita ada pekerjaan hari ini, kita ada suami dan istri, kita ada anak-anak hari ini, kita ada keluarga hari ini, kamu ada pekerjaan hari ini, kita sehat hari ini, kita ada rumah untuk kita tinggal, kita ada makanan untuk kita makan setiap hari. Semua ini adalah karena kasih dan kemurahan dan anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jangan lupa itu saudara. Amen. So don't take God's grace for granted. Jangan kita mengambil remeh tentang anugerah Tuhan yang luar biasa nih. Dia mati untuk kita menikmati semua itu. Dia mati supaya kita ada makanan hari ini saudara. Amin. Dia mati supaya Anda ada pekerjaan hari ini. Dia mati supaya kita ada pelayanan hari ini. Dia mati supaya kita mendapat kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Haleluya. Ini luar biasa. What God has done for you. Nah, persoalannya hari ini. Bagaimanakah saya boleh hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan? Bagaimana saya boleh mendapat satu hubungan yang benar dengan Tuhan? Hari ini sangat penting saudara. I'm going to leave you with 3 points untuk kita belajar bersama-sama. Pertama adalah kita harus tahu, kita harus sadar bahwa we lost it all. Kita telah kehilangan segala-galanya. When you kehilangan segala-galanya maksudnya you have nothing. Nothing left. Pernahkah kamu mengalami hal seperti itu? 1 ringgit pun tidak ada sudah dalam poket. Ya. 50 sen pun sudah tidak ada dalam poket. Pernah? Siapa yang pernah? Wah, luar biasa ini. Saya mau mendengar kesaksian daripada kamu. Saya tidak pernah. Saya pernah tapi ada 2-3 ringgit lagi dalam poket lah. Yang kosong betul-betul belum pernah lah. Ada lagi 2-3 ringgit. Boleh makan roti canai lagi. You know how it feels, right? You have nothing. Siapa pernah ditolak? Cintanya ditolak. Oh, istri saya angkat tangan, ini bahaya ini. Ini perlu doa pelepasan. Nanti kita bincang di rumah ya sayang. Siapa merasa ditolak? Oh, tidak ada yang berani angkat tangan. Istri saya pun tidak berani. How it feel? Hah? Sedih ya? Do you know what? Orang yang kuat hari ini, orang yang hebat hari ini adalah orang yang selalu merasa dan pernah mengalami ditolak. Do you believe that? Do you believe that? Daud adalah orang yang pernah ditolak saudara. Karena dia ditolak justru dia menjadi raja. Haleluya. Bahkan dalam Alkitab mengatakan bahwa dia adalah satu-satu pribadi yang dikatakan dicatat dalam Alkitab, a man after God's own heart. Pribadi yang, apa dalam bahasa Malaysia ya? Yang dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Dia ditolak. Waktu Samuel datang mencari raja, mencari orang yang menjadi raja itu dengan tanya kepada Isai. Mana anak-anak? Baris anak semuanya ada anak-anak. Lihat 1, 2, 3. Oh bukan ini. Ada lagi anak kamu? Bapaknya garuk kepala. Oh ada. Hampir terlupa. Daud hampir terlupa. Dia ada anak lagi 1 Daud. Di mana Daud? Oh sana ada. Menggembalakan kambing domba sana. Oh panggil dia. Kamu rasa Daud tidak rasa tertolak?
Hah? Terus tertolak. Ya. Tapi tengok, kenapa Daud boleh menjadi hamba Tuhan yang luar biasa sampai dia menjadi raja? Bahkan dikatakan dia a man after God's own heart. Karena apa saudara? Karena dia tahu menarik hadirat Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Daudlah yang telah mengubah penyembahan. Dia yang telah mencetus revolusi dalam penyembahan saudara. Sehingga hari ini kita menikmati penyembahan yang luar biasa. Amin saudara. Yang tidak dikekangkan oleh form. Ya. Itu sebabnya Daudlah yang menuliskan lagu tadi. Seperti rusa yang haus, rindukan aliran sungaimu. Wow. Karena setiap lagu Daud itu lahir dari cintanya. Setiap lagu Daud, ungkapan cintanya itu ditulis. Itu yang dikatakan Mazmur. Wow, luar biasa. Nah saudara dan saudari yang saya kasih, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. We have lost it all. Kita kehilangan semuanya. Maksudnya kita sudah tunggu untuk dihukum saja. Kira-kira seperti itulah kamu boleh lihat dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Kita telah kehilangan segala-galanya. Bukan sahaja kesempurnaan termasuk tidak mampu berbuat baik. Termasuk itu saudara, kita tidak mampu untuk berbuat baik. Kita pikir kita berbuat baik, no, it is not good enough. Karena segala usaha kita tidak boleh mendapat perkenanan Allah. Oh, pastor berarti kita sebagai orang Kristen ini tidak perlu berusaha lah. No, that is not what it means. Orang yang sudah menikmati perhubungan dengan Tuhan saudara, dia tidak akan tahan duduk diam saudara, amin. Dia akan melakukan. Karena Tuhan memberikan dia roh kecemerlangan dalam hidupnya. Amin saudara. Orang yang menikmati perhubungan dengan Tuhan. Dia tidak tahan-tahan untuk tidak mengungsikan firman Tuhan. Dia tidak tahan-tahan untuk mengungsikan Injil kepada orang jiran dia. Orang yang dekat dengan dia. Dia tidak tahan itu saudara. Karena dia ada personal hubungan dengan Tuhan. Ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata, kami semua seperti orang bernajis. Dan segala kebenaran kami seperti kain yang tercemar. Dalam bahasa Inggris dia katakan begini, our righteousness like a filthy rags. Kita rasa kita hebat hari ini, kita rasa kita rohani hari ini saudara. Ya saya katakan it is like a filthy rags. Dia katakan itu seperti kain yang tercemar. Jadi saudara seperti yang saya katakan tadi, kita baik hari ini semua adalah karena anugerah Tuhan, luar biasa. Jadi penyembahan kita itu bukan karena kita mau minta perkenanan approval daripada Tuhan, no. Kita datang ke gereja itu bukan untuk mendapat perkenanan Tuhan supaya kita, oh hari ini dia sudah hadir, tik. Kita hadir di dalam persekutuan, kita hadir di dalam sel grup kita bukan karena kita mau merit. Kita ditik, oh saya sudah hadir, saya sudah buat bahagian saya. No, itu adalah lahir daripada cinta dan intimasi kita dengan Tuhan. Karena kita mau, kita rindu adakan persekutuan, amin. Kita menyembah Tuhan saudara, kita datang menyembah Tuhan itu. It is not about the music, it is not about the church, it is all about your personal relationship with God. Kita mengangkatkan hati kita, I love you Jesus. Wah itu luar biasa. Kalau penyembahan kita sampai ke tahap itu saudara, itu luar biasa. Dan kita tidak perlu tunggu hari Minggu untuk melakukan hal itu. Amin. You can do it everywhere, anywhere, anytime. Untuk kita betul-betul hidup dalam kasih karunia Allah, kita harus sadar bahwa kita telah kehilangan segala-galanya untuk berhubung dengan Allah ataupun untuk bersekutu dengan Allah. Dalam arti kata lain, waktu Yesus mengajar murid-muridnya di atas bukit, pengajaran yang pertama dia katakan apa? Blessed are those who poor in spirit. Diberkatilah mereka yang apa? Yang miskin roh. Apa yang maksudnya di situ saudara? Mereka merasakan they have nothing left. Apabila dia datang kepada Tuhan, dia katakan, Lord, I need you. Lord, I need you.
I need you. I need you. I need you. And I need you. Yang kedua adalah Kristus lakukan semuanya. He did it all. Kristus telah melakukan segala-galanya untuk manusia supaya kita boleh berhubung, kita boleh bersekutu kembali dengan Allahnya. Artinya saudara, dia katakan it is done, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah dibayar, semuanya sudah lunas. Justru itu kita tangkap, kita masuk dalam anugerah Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-13 berkata, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah dibawa dekat oleh apa? Oleh darahnya. Hanya darah Yesus saja yang telah membawa kita masuk di dalam anugerahnya. Untuk kita menikmati anugerah Tuhan hari ini saudara. Nah anugerah ini berbicara tentang kesempatan. Katakan bersama saya kesempatan. Anugerah ini berbicara tentang peluang. Katakan bersama saya peluang. Anugerah ini berbicara tentang ruang. Katakan bersama saya ruang. Time and space is about anugerah. Anda ada time hari ini saudara. Time is an asset. Masa adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan kita. I think it is more even valuable than your money. Amen. Kalau Anda ada money hari ini, uang hari ini itu boleh habis cepat. Tapi if you have time, more time, then you have time to make more money. Making more money is not wrong in itself, ya. Tapi the love of money is the root of all evil. Mencari uang itu tidak salah. Please do that. Kalau mau ada karunia, kamu dipanggil untuk menjadi businessman, menjadi orang yang berhasil berjaya, it's okay, do it. Tapi jangan jadikan cinta uang itu ya menjadi dasar segala sesuatu. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan oleh darah Yesus. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kolose 2 ayat 13. 1, 2, 3. Kamu dahulu mati karena melakukan dosa dan karena tidak bersunat secara lahiriah. Allah telah menghidupkan kamu bersama Tuhan dan mengampunkan segala kesalahanmu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow. Dulu dia katakan kita mati. We have nothing left. Tidak ada guna lagi. Habis. Selesai. Tapi apa yang dia lakukan? Allah telah menghidupkan kita. Haleluya. Darahnya saudara ada di atas kita semua. Yang telah menghidupkan kita. Dan dia telah mengampunkan kita. Rasa diampuni ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu merasa merasa feel guilty, rasa kita tidak diampuni, kita rasa bersalah, ya. Ini bahaya, itu sebabnya saudara, penyakit terbesar orang Kristen, listen to me, adalah bermula daripada perkataan T, takut. Itu sebabnya dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-7 berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Tapi dia memberikan kita apa saudara? Kuasa. Power and authority. Yang kedua dia memberikan kita apa? Kasih. Ya, yang ketiga dia memberikan kita apa? Tata tertib. Ya, ketiga ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita mendapat semuanya. Wow. Katakan bersama saya, wow. We didn't do anything, we dapat semuanya. Wah, itu luar biasa ya. We didn't do anything. Karena kita berusaha pun itu tidak akan cukup untuk mendapat perkenanan Tuhan. Tapi kita tahu, oh yes Lord, I cannot do anything to earn your grace. To earn your merit. Perkenanan ataupun approval dari Tuhan. Tapi hakikatnya, kebenarannya adalah kita mendapat semuanya. Wow, tidak itu luar biasa saudara. Nanti kita keluar dari tempat ini, kita semua melompat-lompat karena saya sudah mendapatkan semuanya. Haleluya. Itu sebenarnya harus terjadi. Ya, wah nanti orang tengok Pastor Chris nampak, kenapa terjadi dengan jemaat bahasa Malaysia ini.
Kita katakan, Pastor Chris, I got it all. Haleluya. We have it all. Tidak ada yang kurang dalam hidup kita, saudara. Karena apabila Yesus ada dalam hidupmu, you have it all. Amin. Katakan kepada orang kiri kananmu, you have it all. Kamu tidak kekurangan apa-apa. Bukan cantik rupamu yang membuat engkau lebih daripada orang lain. Bukan karena pekerjaanmu membuat engkau lebih daripada orang lain. Bukan kelebihanmu, kepintaranmu, hebatmu yang membuat engkau lebih daripada orang lain. You have it all. Amen. Katakan kepada dunia, katakan kepada orang, I have it all. Karena I have Jesus in my life. Amen. Because I have Jesus. You have Jesus, you have it all. Haleluya. Jadi anak-anak muda, jangan engkau pernah merasa minder kalau dalam bahasa Indonesia. Apa minder, Pak? Rasa rendah diri. Oh, kamu kurang cantik. Dia lebih cantik dari saya. Dia lebih handsome dari saya. Dia lebih baik daripada saya. Takut kehilangan kawan. No, you have it all. Amin. Karena banyak potensi yang dalam kita yang kita belum tahu lagi. How much you can do through God who strengthen us. We can do all things. All things. Katakan bersama saya, all things. Semua. Waktu Tuhan Yesus minggu lalu, Pastor Paul juga ingatkan kita. Yesus katakan, you can even do greater things than this. Wow. Luar biasa, kita perlu tahu itu, saudara. Nah, di dalam hal ini, saudara, dalam Efesus 4 yang ke-13 berkata, dengan itu kita semua mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah, agar apa? Menjadi dewasa, agar apa? Supaya kita memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan Kristus. Nah, pertumbuhan kita, standar kita adalah kadar kesempurnaan Kristus. That is our standard. Dan it can be attained. Kita boleh mencapai itu, saudara. Itu sebabnya dia turun, dia menjadi manusia supaya dia menjadi model yang perfect model untuk kita. Amin, saudara. So we can be like him. Itu sebab dia katakan Christ likeness, menjadi seperti Yesus. Nah, sebenarnya, saudara, tujuan hidup kita hari ini, setiap hari adalah semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Sebagai kesimpulan, saudara, hubungan kita dengan Allah tidak bergantung dengan performance. Get it right. You can never outdone God in your life. No matter how much, you can never outgive God in your life. Kita tidak boleh. Tapi apa semua itu adalah melainkan apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. 2-3 minggu akan datang, kita akan merayakan Paskah. Ya, saya rindu supaya kita benar-benar mengerti ini. Ya. Nah, kita bertanya pula, Pak, jadi pastor saya tidak perlu buat apa-apa, kan duduk diam-diam saja karena saya sudah, ya, I have it all. Dan I don't do anything. No. Orang yang sudah mendapatkan semuanya, saudara, dia adalah orang yang ingin membagikan semuanya. Haleluya. When you have it all, then you have something to give. That's what it means. Itu yang dimaksudkan, saudara. Apa yang Tuhan tuntut dari saya dan Anda adalah ketaatan. Amin. Karena ketaatan lebih baik daripada persembahan. Obey is better than sacrifice. Saya ulang sekali lagi. 3 cara kita boleh hidup dalam anugerah Tuhan. Pertama, apa tadi? Percaya bahwa kita telah kehilangan semuanya. We lost it all. We lost it all. Kedua, bahwa Kristus telah melakukan semuanya. He did it all. And finally, kita percaya dan yakin bahwa we have it all. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mas, saya minta pemusik itu maju depan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita untuk firman Tuhan hari ini. Kebenaran, tangkap firman Tuhan ini, ambil firman Tuhan ini dalam hati kita, saudara. Bahwa kita tidak ada kekurangan apa-apa. Amin, saudara. Jangan dengar apa yang orang dunia katakan, oh kamu kurang baiklah, kamu kurang inilah. Ya. You have it all. In Christ, we have it all. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Lagu yang terakhir tadi. Ingin selalu. Apa tadi? Ya. Mari kita ambil masa ini untuk respon firman Tuhan. If you want to celebrate the truth about who you are, kita mau merayakan kebenaran yang kita terima hari ini. Baru saya ingat, wah, I have it all. Saya tidak kekurangan apa-apa.
karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Let's enjoy that. If you want to dance, if you want to cry, if you want to give thanks to God, apa yang kamu mau lakukan, mari kita bebas. Ya, tidak ada orang yang menghakimi kita di sini, saudara. Oh, how you sing, how you dance, how you move around, nobody going to judge you. Tidak ada orang yang akan menilai Anda, karena semua kita dinilai hanya oleh Tuhan saja. Thank you Lord. We worship you Jesus. Mari kita tutup mata kita menyembah Tuhan. Bersekutu dengan Jesus Lord, kami bersekutu menikmati Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Thank you Lord. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang menggerakkan hatiku. Tiada yang tersembunyi Bagimu, isi hatiku Kau tahu, oh Tuhan. bawaku. Bawa kami Tuhan lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Jadikan hati kami seperti rusa. Sayang haus, Oh haleluya. rindu aliran sungaimu. Mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang terdalam. Hatiku tak tahan menunggu. Kita bebas ekspres. Kita bebas ekspres hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, inilah kerendahan hati kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang dapat memenuhi hati kami Tuhan. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku Bawa kami dekat untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi
Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan namanya. Kita tinggikan nama Yesus. Dia layak disembah. Dia layak dimuliakan. Dia layak diagungkan. Oh Tuhan, Engkau yang kami menyembah Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami agungkan Engkau. Kami muliakan Engkau. Oh Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Keagungan-Mu Tuhan melebihi segala-galanya. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau jamah kami Tuhan. Landa kami pada pagi hari ini. Urapi setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya. Era baba sakta takara baba sakira dara. Era tababa sakara baba Thank you Jesus. Hanya Engkau saja pribadi yang mengenal kami Tuhan. Bukan dunia ini, bukan sistem dunia ini Tuhan yang menilai kami. Firman-Mu sudah mengatakan bahwa we have it all, you have given it all to us. Engkau telah memberikan hidup-Mu kepada kami. Dan kami telah respon dan kami telah menerima Engkau Tuhan. Maka we have it all. Inilah masanya Tuhan supaya kami juga memberi yang terbaik untuk Engkau. Memberi yang terbaik dalam penyembahan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kehidupan kami. We want to give it all because we have it all. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Jamah kami Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan Yesus. Sentuh hati kami. Thank you Lord. Bagi-Mu seluruh isi hatiku, Kau tahu dan bawaku. Oh, untuk lebih dekat lagi. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Lebih dekat dengan Engkau. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang kami diperingatkan sekali lagi bahwa kami telah kehilangan segala-galanya karena dosa, tapi Kristus telah lakukan semuanya. Dan karena Kristus telah melakukan semuanya, Kristus mati di kayu salib, bangkit, memberikan kehidupan, maka kami semua memiliki segala-galanya. Kami memiliki surga. Haleluya. We belongs to heaven. Kami memiliki surga. Nilai kami, hidup kami, harga diri kami tidak didefine oleh dunia ini. Jika dibanding dengan surga Tuhan Yesus tidak terbandingkan. Karena harga diri kami adalah darah-Mu Yesus. Alamat kami dan tujuan kami adalah surga yang telah Engkau jaminkan melalui Roh Kudus dalam hidup kami. Bila hari ini kami pulang dengan hati yang penuh dengan kegembiraan, sukacita karena kami tahu we have it all. None of our doing Lord, but you did it. Thank you Jesus.
Can we just thank the Lord? Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan caramu tersendiri, dengan keadaanmu. Mungkin engkau dalam keadaan susah, engkau dalam keadaan berat, apapun. Just give thanks to the Lord. Because your problem, God will turn your problem into a blessing. God will turn your sickness into something so wonderful, into a kesaksian. Apapun kondisi hidupmu. Mungkin engkau baik, engkau semua, like your life is like a perfect life. Thank God for that. Whether you have family, thank God. Just thank God. Thank the Lord for the family you have, friends you have, pekerjaanmu, kesehatanmu, orang yang di sekelilingmu. Thank the Lord. Thank the Lord even for the church that we have. Thank the Lord for the church that we have. Thank the Lord. Thank the Lord for even for your leaders, for your cell group leader. Even thank the Lord for having your pastor, because there are many churches down there have no pastor. Even there are many churches down there, they have no building, they have no facilities like us. Thank the Lord. There's so many to thank the Lord. Thank you, Lord. We have not thanked you enough, Lord. Kami tidak cukup. Kami selalu we take it for granted, oh Lord. We think we deserve it. Kami rasa kami layak, tapi kami tidak layak sebenarnya. Tapi oleh karena darahmu saja yang melayakkan kami hari ini. Receive it, receive it. Receive it right now in Jesus' name. Receive the healing. If you need healing, engkau perlukan kesembuhan dalam nama Yesus, terima. Karena engkau layak menerima kesembuhan. Karena you receive it all. Engkau layak untuk berjaya, berhasil. Because you receive it all, you have it all. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. We bless you. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Thank you Lord. Jemaat Tuhan yang dikasihi, walaupun kita mengakhiri ibadah kita pada tengah hari ini, penyembahan kita, ibadah kita tidak akan berakhir di sini. Bahkan lebih lagi apabila kita keluar nanti, karena kita banyak waktu. Kita ada 7 hari di luar. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Karena Tuhan ingin memberkati engkau. Tuhan ingin melepaskan berkat-Nya kepadamu dan engkau layak menerima berkat-Nya. Sebagai anak-Nya, kira tabasi kira. Dia berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung dan terjatuh. Yesus akan membawamu ke hadirat-Nya yang mulia tanpa cacat celah. Dan dengan penuh sukacita Dia adalah Allah yang esa, penyelamat kita. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, thank you Lord. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa. Biarlah kita pulang, kita keluar dari tempat ini dimanapun kita berada. Kita tahu bahwa kita adalah miliknya Tuhan Yesus, amin. Haleluya, Tuhan berkati ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.